Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama aku Nabila Alisa Chandra. Nama aku Agus Valentina. Nama aku Nazwa Akila. Nama aku Mutia Dwi Amanda. Nama saya Ahmad Syafiq Al-Najahan. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan video tentang Kelainan dan interaksi genetik. Selamat menyaksikan! Gen adalah materi genetik yang terdiri dari DNA sebagai penentu karakteristik fisik yang dimiliki orang, seperti warna kulit, rambut, dan mata, serta kerentanan terhadap penyakit tertentu. Gen sendiri diwariskan dari kedua orang tua terhadap anaknya. Pada kelainan genetik, anak bisa mewarisi gen yang rusak dari salah satu maupun kedua orang tua. Hal ini membuat anak lebih berisiko menderita kelainan genetik sejak lahir. Selain terjadi sejak lahir, kelainan genetik dapat berkembang selama masa hidup penderitanya akibat paparan faktor tertentu, seperti penggunaan obat-obatan atau paparan zat kimia. Penyebab kelainan genetik. Berdasarkan penyebabnya, kelainan genetik terbagi menjadi 3. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada gangguan kromosom. Normalnya, anak mewarisi 23 kromosom dari ayah dan ibunya sehingga totalnya adalah 46 kromosom. Kelainan genetik berupa gangguan kromosom terjadi karena perubahan pada bentuk maupun jumlah kromosom. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh kelainan kromosom adalah sindrom Down, sindrom Pitt-Hopkins, sindrom Patau atau trisomi 13, sindrom Treacher-Collins, dan sindrom Klinefelter. Yang kedua ada monogenik atau cacat gen tunggal. Monogenik adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh perubahan pada gen tertentu. Kondisi ini bisa diturunkan kepada anak apabila salah satu atau kedua orang tua memiliki kelainan genetik yang sama atau menjadi pembawa kelainan gen tersebut. Beberapa kelainan monogenik adalah cystic fibrosis, hiperkolesterolemia familial, hemochromatosis, anemia sel Sabit, Sewer syndrome, sindrom Ishak, sindrom Barber-Say, dan abetalipoproteinemia, sindrom Usher atau Zellweger Spectrum Disorders. Faktor risiko kelainan genetik. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena kelainan genetik adalah paparan zat kimia, sinar radiasi, dan sinar ultraviolet, serta kebiasaan merokok. Gejala kelainan genetik. Gejala kelainan genetik dapat bervariasi tergantung pada jenisnya. Berikut adalah contoh kelainan genetik dan keluhan yang menyertainya. Yang pertama, sindrom Down. Sindrom Down merupakan salah satu kelainan genetik akibat perubahan kromosom. Kondisi ini terjadi ketika kromosom nomor 21 memiliki salah satu salinan ekstra. Adanya kromosom ekstra tersebut dapat menimbulkan kelainan fisik serta gangguan perkembangan dan kecerdasan pada anak, seperti ukuran kepala lebih kecil, hidung dan mulut kecil, bentuk telinga kecil atau tidak normal, leher pendek, otot lemah dan sangat lentur, kesulitan belajar. Yang kedua, penyakit Alzheimer. Alzheimer merupakan salah satu jenis kelainan genetik kompleks atau multifaktoral. Kelainan ini menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku. Gejala penyakit Alzheimer bisa bervariasi pada setiap penderitanya. Namun gejala yang umum terjadi antara lain, yang pertama sulit mengingat nama anggota keluarga atau teman. Yang kedua sering tersesat di tempat atau wilayah yang sering dikunjungi. Yang ketiga perlu waktu lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan yang mudah. Yang keempat gangguan berkomunikasi. Yang kelima gangguan tidur. Yang keenam halusinasi dan delusi. 3. Anemia sel Sabit. Salah satu jenis kelainan genetik monogenik adalah anemia sel Sabit. Kondisi ini terjadi ketika sel darah merah berbentuk seperti sabit dan kaku sehingga tidak bisa mengalir dengan mudah di pembuluh darah. Akibatnya pasokan darah sehat dan oksigen yang dibutuhkan tubuh terjadi terhambat. Gejala anemia sel Sabit umumnya dapat terlihat sejak bayi berusia 6 bulan. Beberapa tanda dan gejala yang umum terjadi adalah yang pertama mudah lelah, yang kedua pucat, yang ketiga sesak napas, yang keempat mudah terserang infeksi, yang kelima pembengkakan limpa, yang keenam pembengkakan di tangan dan kaki, yang ketujuh gangguan penglihatan. Selain contoh kelainan genetik di atas, ada beberapa kelainan genetik yang tidak menyebabkan gejala parah, misalnya buta warna dan heteromias. Diagnosis kelainan genetik. Untuk mendiagnosis kelainan genetik, dokter dapat melakukan pemeriksaan baik sebelum dan selama kehamilan.
maupun setelah persalinan. Pemeriksaan tersebut dapat meliputi yang pertama, carrying testing. Tes ini bertujuan untuk mengetahui apakah pasien menjadi pembawa gen dari kelainan genetik yang bisa diturunkan kepada anaknya kelak. Carrier testing juga bisa dilakukan pada pasien yang memiliki riwayat kelainan genetik dalam keluarga. Yang kedua, yang ketiga, prenatal diagnostic testing. Pada tes ini, dokter akan memeriksa air ketuban untuk mendeteksi kelainan genetik pada janin. Yang keempat, ada newborn screening. Pemeriksaan ini bertujuan agar dokter dapat segera memberikan tindakan medis jika bayi dipastikan menderita kelainan genetik. Newborn screening dilakukan dengan memeriksa sampel darah janin. Selain contoh kelainan genetik di atas, ada beberapa kelainan genetik yang tidak menyebabkan gejala parah, misalnya buta warna atau heterokromia. Komplikasi kelainan genetik. Kelainan genetik merupakan kondisi seumur hidup yang tidak bisa disembuhkan. Janin yang menderita kelainan genetik bisa meninggal di dalam kandungan atau keguguran. Sementara bayi yang lahir dengan kelainan genetik kemungkinan mengalami cacat, kesulitan bersosialisasi, atau bahkan tidak bisa bertahan hidup sampai dewasa. Hiperkolesterolemia familial merupakan kelainan genetik yang ditandai dengan kadar kolesterol tinggi dalam darah. Kondisi ini mengharuskan konsumsi obat anti kolesterol dalam jangka panjang. Jika tidak terdeteksi sejak awal atau tidak diobati, hiperkolesterolemia familial beresiko menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Kelainan genetik yang meningkatkan risiko timbulnya kanker dapat mengakibatkan seseorang lebih mudah terjangkit kanker tentunya. Misalnya, seseorang lebih rentan terkena kanker payudara jika keluarganya mengalami mutasi gen BRCA1 atau 2. Pencegah kelainan genetik. Kelainan genetik monogen dan kromosal sulit untuk dicegah. Namun, screening genetik sebelum merencanakan kehamilan dapat membantu pasangan untuk mengetahui perkiraan anak lahir dengan kelainan genetik tertentu. Sementara, pada kelainan genetik kompleks, upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadi komplikasi selain dengan screening genetik adalah menjalani pola hidup sehat serta memperbanyak konsumsi buah dan sayuran. Tidak merokok dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol, berolahraga rutin minimal 150 menit per minggu, beristirahat yang cukup dan mengelola stres dengan baik, membatasi konsumsi makanan yang mengandung pengawet, menjalani screening kanker secara rutin seperti pap smear dan mamografi. Pengobatan kelainan genetik. Kebanyakan kelainan genetik itu tidak bisa disembuhkan. Pengobatan yang diberikan sebatas untuk mencegah, meredakan gejala, dan membantu penderita agar bisa beraktivitas normal. Beberapa contoh pengobatan yang dapat diberikan oleh dokter adalah yang pertama itu terapi pada anak dengan cacat fisik dan mental akibat kelainan genetik seperti sindrom Down. Dokter dapat memberikan terapi sesuai kebutuhan dan usianya. Terapi tersebut dapat meliputi fisioterapi untuk memperkuat otot, menjaga postur tubuh yang baik, dan mengajarkan pasien cara bergerak yang benar. Yang kedua itu terapi bicara untuk melatih pasien berbahasa dan berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga itu terapi okupasi untuk membantu pasien agar dapat melakukan kegiatan sederhana seperti memakai pakaian, membuka pintu, atau mengambil benda. Selain terapi, dokter juga dapat menjalankan operasi jantung jika anak dengan sindrom Down mengalami kelainan jantung bawaan. Nah, selanjutnya itu ada transplantasi sumsum tulang. Untuk mengobati anemia sel sabit, dokter dapat menjalankan transplantasi sumsum tulang. Pada prosedur ini, sumsum tulang pasien akan diganti dengan sumsum tulang dari pendonor yang dapat menghasilkan sel darah merah yang sehat. Lalu ada obat-obatan. Obat-obatan merupakan penanganan utama yang bisa diberikan kepada penderita penyakit Alzheimer. Jenis obat yang bisa diresepkan oleh dokter adalah donepezil, irivastiginina, dan memantina. Selain itu, pemberian obat-obatan penyakit Alzheimer bisa ditangani dengan terapi psikolog atau psikoterapi